액션 let's go 저 건물을 찾으러 Tahapan penyelenggaraan sekolah inklusi. Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa adanya diskriminasi, di mana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak normal pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama, serta persamaan hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik lainnya. 1. Kriteria calon sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Pihak sekolah harus bisa melakukan proses penyaringan atau screening untuk menentukan jenis kebutuhan khusus peserta didik. Lalu, memilih asesmen untuk mengidentifikasi kondisi peserta didik, meliputi aspek potensi, kompetensi, dan karakteristik peserta didik dalam rangka penentuan program pendidikan. Memilih model kurikulum, menyiapkan tenaga pendidik seperti guru kelas, guru bidang studi, dan guru pembimbing khusus, dan tenaga kependidikan seperti tenaga administrasi, pustakawan, laboran, dan tenaga pusat sumber belajar. 2. Prosedur pendirian. Bagi sekolah yang tidak ditunjuk pemerintah kabupaten atau kota, baik negeri maupun swasta, dapat menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan mekanisme sebagai berikut. Sekolah mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota melakukan penilaian kelayakan berupa portofolio dan visitasi lapangan. Lalu, bagi sekolah yang dinyatakan layak menyelenggarakan pendidikan inklusif, selanjutnya diterbitkan surat penetapan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Setelah sekolah inklusi berdiri, selanjutnya diadakan pembinaan sekolah inklusi oleh pemerintah kabupaten atau kota. Setelah itu, ada juga kegiatan monitoring yang dilaksanakan secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang terakhir, setiap penyelenggara pendidikan inklusif diwajibkan membuat laporan tertulis kepada atasan langsung. Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat tentang peserta didik, kurikulum yang digunakan, sarana-prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, proses pembelajaran, hasil evaluasi, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Model pembelajaran di sekolah inklusi. Pada sekolah inklusif, tentunya terdapat keberagaman peserta didik dengan berbagai latar belakang, kemampuan, abilitas, dan kapasitas dari tingkatan kemampuan dan kapasitas yang luar biasa sampai peserta didik berkebutuhan khusus. Berikut model pembelajaran di sekolah inklusi. Model pembelajaran sekolah inklusi yang pertama yaitu ada model klaster. Pada model klaster, anak berkebutuhan khusus dikelompokkan tersendiri. Dalam pembelajaran, pada model ini semua peserta didik belajar bersama-sama, walaupun bagi anak berkebutuhan khusus perlu didampingi seorang pendamping agar anak tersebut dapat menerima pembelajaran sebagaimana layaknya anak normal. Pendamping ini memberikan layanan khusus ketika anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan dan hambatan dalam belajarnya. Yang kedua yaitu model kelas reguler atau inklusi penuh. Model kelas reguler yaitu anak berkebutuhan khusus yang tidak mengalami gangguan intelektual dapat mengikuti pembelajaran di kelas biasa. Pada model pembelajaran ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan atau mencampurkan peserta didik anak berkebutuhan khusus dengan peserta didik normal lainnya. Model pull out. Pada model ini, anak berkebutuhan khusus dipindahkan ke ruang khusus untuk mendapatkan pelajaran tertentu dan didampingi guru khusus. Jadi, tidak selamanya peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama sepanjang waktu dengan peserta didik yang normal. Pada waktu-waktu tertentu, peserta didik anak berkebutuhan khusus ditarik dari kelas reguler untuk diberikan layanan khusus dengan materi, strategi, metode, dan media yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Model cluster dan pull out. Pada model ini merupakan kombinasi antara model cluster dan pull out. Model pembelajaran ini diimplementasikan dengan cara bahwa pada waktu-waktu tertentu, anak berkebutuhan khusus dikelompokkan tersendiri, tetapi masih dalam satu kelas reguler dengan pendamping khusus.
Pada model ini, sekolah menyediakan kelas khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Namun, untuk beberapa kegiatan pembelajaran tertentu, semua peserta didik digabung dengan kelas reguler. Jadi, kelas ini adalah kelas yang hanya menampung peserta didik anak berkebutuhan khusus secara penuh. Namun, pada waktu-waktu tertentu, anak berkebutuhan khusus diperkenankan bergabung dengan peserta didik normal. Selanjutnya, yang terakhir yaitu model khusus penuh. Pada model ini, sekolah menyediakan kelas khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus pada kelas khusus penuh ini ialah peserta didik anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan peserta didik anak berkebutuhan khusus lainnya. Kelas seperti ini hanya menampung peserta didik anak berkebutuhan khusus tanpa bercampur dengan peserta didik normal. Selanjutnya, ada pengembangan kurikulum perspektif pendidikan inklusif. Tujuan pengembangan kurikulum pendidikan inklusi yang pertama menjadi pedoman bagi sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan, menilai, dan menyempurnakan program pendidikan inklusif. Yang kedua, membantu anak dalam mengembangkan potensi serta mengatasi hambatan belajar yang dialami oleh anak dalam setting sekolah inklusif. Yang ketiga, membantu guru dan orang tua dalam mengembangkan program pendidikan bagi anak ABK yang diselenggarakan di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya ada model pengembangan kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada model kurikulum reguler penuh. Pada model ini, anak yang berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum reguler sama seperti anak lainnya di dalam kelas yang sama. Program layanan khususnya lebih diarahkan kepada proses pembimbingan belajar, motivasi anak berkebutuhan khusus, serta ketekunan belajar dari anak kebutuhan khusus. Yang kedua, ada model kurikulum reguler modifikasi. Pada model ini, guru melakukan modifikasi pada strategi, media pembelajaran, jenis penilaian, pelaporan, maupun pada program tambahan lainnya. Dan yang terakhir, ada model kurikulum PPI. Selanjutnya ada konsep dasar pembelajaran individual. Apa itu PPI? PPI merupakan program individual yang menuju kepada suatu program pengajaran yang dimana si siswanya itu bekerja dengan tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi serta motivasinya. Dan PPI memiliki prinsip suatu program pengajaran yang didasarkan kepada kebutuhan setiap individu anak berkebutuhan khusus. Alasan PPI penting untuk anak berkebutuhan khusus, yang pertama, semua anak berkebutuhan khusus memiliki potensi belajar. Yang kedua, semua anak berkebutuhan khusus memiliki keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sekolah harus melaksanakan prosedur dan tujuan pembelajaran keterampilan fungsional yang disesuaikan dengan kebutuhan individual. Dan yang terakhir, penilaian hasil belajar itu dilakukan secara informal. Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus. Terdapat beberapa penerimaan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di antaranya, yang pertama, pendidikan inklusif. Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009, peraturan inilah yang menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh pemerintah daerah masing-masing pada aktivitas pendidikan di daerahnya. Pendidikan inklusif akan membebaskan sekat antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa normal lainnya. Mereka akan bersama-sama belajar dalam suatu lingkaran sekolah yang sama. Yang kedua ada SLB atau sekolah luar biasa. Yang pertama ada SLBA untuk penyandang tunanetra atau disabilitas penglihatan. Yang kedua ada SLBB yaitu untuk penyandang tunarungu atau disabilitas pendengaran. Yang ketiga yaitu SLBC untuk tunagrahita atau untuk penyandang disabilitas intelektual. Yang keempat yaitu SLBD untuk penyandang tunadaksa atau disabilitas fisik. Dan yang kelima yaitu SLBE untuk penyandang tunalaras atau hambatan emosi dan perilaku. Selanjutnya ada SLB lebih dari satu hambatan. Yang pertama ada SLBBC yaitu untuk penyandang tunarungu dan tunagrahita. SLB ABCD yaitu untuk semua anak berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya yaitu SLB kelas jauh. Kelas jauh ini merupakan lembaga yang telah disediakan guna memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB.
Tenaga guru yang bertugas di kelas tersebut pun berasal dari guru SLB yang ada di sekitarnya. Yang keempat, ada guru kunjung. Guru di sini berfungsi sebagai guru kunjung atau itinerant teacher yang datang dari rumah ke rumah anak berkebutuhan khusus untuk melayani mereka belajar, dan kegiatan administrasinya dilaksanakan di SLB terdekat tersebut.